Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 35. Namun ternyata Mahisa Agni kemudian berkata, "Kemarilah. Kita akan mempertahankan padepokan ini di halaman. Tidak semua orang dari mereka akan memasuki halaman ini lewat regol. Tetapi sebagian dari mereka, bahkan sebagian besar, akan memasuki halaman ini dengan meloncati dinding. Setiap sudut telah diawasi," desis seorang cantrik yang terhitung tua. "Bagus. Tetapi jika mereka berloncatan masuk, maka kita akan menjadi terlalu sibuk, karena sebagian besar dari kita berkumpul di depan regol. Apakah mereka harus membiarkan penyerang itu memasuki regol halaman tanpa perlawanan?" bertanya cantrik itu pula. "Kita bertempur di halaman dan di kebun. Tidak berjejal-jejal di regol," desis Mahisa Agni. Cantrik itu tidak menjawab. Sementara beberapa orang cantrik yang lain telah meninggalkan regol dan memencar di halaman dalam kelompok-kelompok kecil. "Kita akan membagi diri pula," desis Mahisa Bungalan. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Sementara Witantra berkata, "Kita harus berada di segala arena. Kita belum tahu kemampuan lawan tetapi juga kemampuan padepokan ini." "Aku berada di halaman," tiba-tiba saja Mahisa Murti memotong. "Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan berada bersama ayah," desis Mahisa Agni. Tetapi di halaman ini, Mahisa Pukat menyela pula. "Baiklah," desis Mahisa Agni, "Mahendra dan kedua anak itu akan berada di halaman. Mahisa Bungalan akan berada di sisi kanan bersama aku, sementara Witantra dan Kiwastu akan berada di sisi kiri." "Aku," pemimpin padepokan itu bertanya. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Justru pemimpin padepokan itulah yang bertanya kepadanya. Namun ia pun kemudian menjawab. "Kau di sini, bersama Mahendra dan kedua anak-anaknya," namun dalam pada itu. Pangeran Kuda Padmadata bertanya pula. "Apakah aku tidak akan ikut dalam pertempuran ini?" Mahisa Agni justru termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya ragu. "Silahkan. Apa yang baik menurut pendapatmu?" Pangeran Kuda Padmadata menyadari bahwa Mahisa Agni tidak dapatnya menyebutnya sebagai seorang pangeran, karena ia memang tidak berpakaian seorang pangeran. Namun Mahisa Agni ragu-ragu pula untuk tidak mengucapkan sebutannya. Namun dalam pada itu, Pangeran Kuda Padmadata tidak sempat memikirkannya terlalu panjang, seperti juga Mahisa Agni. Di luar padepokan telah terdengar orang-orang yang datang itu bersorak-sorak gemuruh. "Satu cara untuk mempengaruhi lawannya," desis Mahisa Agni kepada pemimpin padepokan itu. Ternyata sorak yang gemuruh itu benar-benar telah mempengaruhi para cantrik. Rasa-rasanya jantung mereka berdebar semakin cepat. Apalagi jika mereka mendengar di antara sorak-sorai itu, kata-kata umpatan yang kasar. Mereka sudah sangat dekat, orang yang memanjat tangga di sisi regol berteriak. "Baiklah," desis Mahisa Agni, "kita mengambil tempat kita masing-masing." Namun ia sempat berkata kepada Mahisa Bungalan, "Lawan kita adalah orang-orang yang tidak mengerti persoalan yang sebenarnya kita hadapi. Mungkin mereka sekedar terpancing oleh latihan-latihan yang sengaja kita lakukan di sini. Karena itu, kita jangan dibakar oleh nafsu berlebihan." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahendra berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, "Berhati-hatilah. Tetapi ingatlah pesan pamanmu Mahisa Agni." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun mereka pun kemudian mengangguk kecil. Dalam pada itu, kedua orang yang berada di tangga sebelah menyebelah regol pun telah turun pula sambil berkata, "Mereka telah berpencar." Mahisa Agni mengangguk kecil. Ia memang sudah memperhitungkan bahwa orang-orang itu tidak berjejal-jejal memasuki padepokan itu lewat regol. Karena itu, maka para cantrik pun telah dimintanya untuk berpencar pula. Sejenak kemudian, maka suara riuh sorak dan teriakan-teriakan itu seolah-olah telah mengepung padepokan. Seakan-akan di sekitar padepokan itu telah berkumpul lawan yang jumlahnya tidak terhitung. Karena itu, para cantrik yang belum berpengalaman, bahkan pemimpin padepokan itu, menjadi sangat gelisah apalagi mereka belum mengetahui tingkat kemampuan orang-orang yang berada di padepokannya selain Mahisa Bungalan dan Kiwastu. Apakah artinya kedua orang itu jika mereka harus berhadapan dengan lawan yang tidak terhitung? Sejenak kemudian, para cantrik telah dikejutkan oleh loncatan-loncatan lawan mereka ke atas dinding padepokan,
sementara suara teriakan dan sorak yang mengguruh masih saja terdengar. Hancurkan semuanya, terdengar seseorang berteriak. Bunuh semua, yang lain menyahut lebih keras, kita jadikan padepokan ini menjadi kuburan yang besar. Bantai para cantrik yang dungu, terdengar suara yang lain lagi, jangan beri kesempatan mereka tetap hidup. Seorang pun jangan. Teriakan-teriakan itu membuat para cantrik menjadi ngeri. Seolah-olah mereka dihadapkan kepada sekelompok hantu yang sudah siap mencabut nyawa mereka menghisap darah mereka sampai kering. Karena itu, maka terasa tangan mereka meskipun menggenggam senjata, namun agak gemetar. Bahkan ada di antara para cantrik yang menyesal, kenapa mereka telah bersedia menurut petunjuk para pendatang yang belum mereka kenal dengan baik. Akibatnya ternyata sangat buruk bagi padepokan itu serta penghuninya. Pemimpin padepokan itu pun menjadi termangu-mangu pula. Ia memiliki kemampuan yang cukup. Namun ia menyadari bahwa cantrik-cantriknya masih dalam tataran permulaan dihidang olah kanuragan. Meskipun ada seorang di antara mereka yang sudah memiliki ilmu lebih baik dari kawannya serta dua orang lainnya selapis lebih tinggi dari kebanyakan para cantrik, namun mereka tidak akan banyak dapat membantu kawan-kawannya. Dalam pada itu, orang-orang yang menyerang padepokan itu sudah mulai berloncatan turun. Wajah mereka yang kasar dan sikap mereka yang garang, benar-benar membuat para cantrik menjadi sangat cemas. Apakah kalian akan melawan? Seorang yang masih berdiri di atas dinding padepokan berteriak sambil bertolak pinggang. Tidak seorang pun yang menyahut. Heh, apakah kalian akan melawan kami? Orang itu bertanya lagi dengan suara lantang. Tidak seorang pun dari para cantrik, bahkan pemimpin padepokan itu yang menjawab. Sebaiknya kalian tidak melawan. Dengan demikian maka tugas kami akan cepat selesai. Kalian berdiri berjajar sambil menundukkan kepala. Kami akan memenggal kepala kalian seorang demi seorang. Dengan demikian maka kalian akan mengalami saat kematian yang menyenangkan. Orang itu berhenti sejenak, lalu, tetapi jika kalian melawan, maka kalian akan mengalami saat kematian yang paling mengerikan yang pernah terjadi atas seseorang. Suasana di halaman itu menjadi semakin tegang. Bahkan ada di antara para cantrik yang menjadi pucat. Namun dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa tertahan-tahan. Ketika semua orang berpaling ke arah suara tertawa itu, mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri berdesakan sambil menahan tawa mereka. Heh, anak gila, teriak orang yang berdiri di atas dinding, kau akan mati lebih dahulu dengan cara yang akan aku pilih. Mahisa Murti masih tertawa tertahan-tahan. Sementara Mahisa Pukat menjawab, jangan seperti orang mengigau, jawaban Mahisa Pukat itu telah mendebarkan segenap jantung mereka yang mendengarnya. Bukan saja orang yang berdiri di atas dinding, tetapi para cantrik pun menjadi berdebar-debar. Sebagian dari mereka merasa heran, namun sebagian lagi telah menyesali sikap yang gila itu. Dengan demikian, maka orang-orang yang menyerang padepokan kecil itu akan menjadi semakin marah, sehingga mereka akan bertindak semakin kasar. Dengan demikian tidak akan ada harapan lagi bagi mereka untuk mendapat kesempatan hidup. Namun dalam pada itu, kedua anak muda itu agaknya sama sekali tidak merasa takut. Orang yang berdiri di atas dinding itu benar-benar menjadi marah. Namun sebelum ia sempat berkata sesuatu Mahisa Murti telah mendahului, aku belum pernah melihat lelucon seperti ini. Alangkah menarik jika kami bersama-sama harus berdiri dengan kepala tunduk. Kemudian satu demi kepala kami akan dipenggal. Terdengar orang itu mengumpat kasar. Dengan geram ia berteriak, tangkap semuanya hidup-hidup. Jangan seorang pun yang terbunuh. Aku sendirilah yang akan membunuh mereka seorang demi seorang. Aku memerlukan waktu 5 hari untuk melakukannya. Perintah itu benar-benar mengerikan bagi para cantrik dan pemimpin padepokan itu. Tetapi dalam pada itu, Mahisa Bungalan yang tidak sabar lagi itu pun berteriak lantang, cepatlah mulai. Kami sudah menunggu. Orang yang berdiri di atas dinding itu berpaling ke arah Mahisa Bungalan. Namun terasa darahnya berdesir di jantungnya. Meskipun sekilas, ia merasa pernah melihat anak muda itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja sikapnya telah berubah. Ia tidak lagi merasa ia akan dapat berbuat sekehendak hatinya. Bahkan tiba-tiba ia memperingatkan orang-orangnya, berhati-hatilah. Terlengah, setiap orang tidak boleh terlepas dari tangan kita. Yang terdengar adalah suara tertawa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat lagi.
Bahkan terdengar Mahisa Pukat berkata, orang itu hanya pandai berteriak-teriak saja. Para cantrik dan pemimpin padepokan itu menjadi bingung. Selagi hati mereka dicengkam oleh kengerian, maka anak-anak muda itu seolah-olah hanya bergurau saja menghadapi ancaman maut yang hampir menerkamnya. Kemarahan orang yang berdiri di atas dinding itu tidak lagi dapat ditahan. Karena itu, maka ia pun berteriak nyaring sambil meloncat, "Sekarang, bunuh mereka." Bersama dengan itu, Mahendra pun berdesis, "Lindungi para cantrik. Berpencarlah." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berdiri berdesakan itu pun berpencar. Mereka pun mengerti bahwa para cantrik, bahkan pemimpin padepokan itu menjadi cemas. Jumlah orang-orang yang memasuki padepokan itu nampaknya lebih banyak dari jumlah orang-orang yang berada di padepokan. Apalagi orang-orang itu nampak kasar dan menilik sikapnya, mereka memiliki kemampuan yang meyakinkan. Sementara itu, para cantrik yang baru mengenal dasar-dasar olah kanuragan itu pun merasa betapa kecilnya mereka di hadapan orang-orang yang garang itu. Selagi para cantrik dan pemimpin padepokan itu termangu-mangu, Mahendra yang berdiri tidak terlalu jauh dari pemimpin padepokan itu berbisik, "Perintahkan kepada para cantrikmu, agar mereka tidak membunuh diri dengan kecemasannya sendiri." Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang memiliki kelemahan seperti kebanyakan orang. Karena itu, mereka harus mempertahankan hidup mereka sesuai dengan kodratnya. Pemimpin padepokan yang cemas itu, ternyata tersentuh hatinya mendengar bisik Mahendra. Rasa-rasanya ia pun seperti terbangun dari mimpi buruknya. Ia sadar, bahwa menghadapi orang-orang yang liar itu, para cantrik tidak dapat berbuat lain kecuali mempertahankan hidup mereka. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berteriak, "Siapa yang ingin hidup, berusahalah untuk tetap hidup. Siapa yang ingin membunuh diri, serahkanlah kepalamu kepada orang-orang liar yang memasuki padepokan ini." Kata-kata pemimpin padepokan itu bagaikan gemuruhnya guruh di langit. Para cantrik yang ragu-ragu itu pun menyadari keadaannya. Jika mereka ragu-ragu dan apalagi kehilangan keberanian untuk melawan, maka tidak ada ubahnya seperti mereka yang berdiri sambil menyerahkan lehernya untuk dipenggal. Karena itu, maka para cantrik itu pun tiba-tiba telah menggenggam senjata mereka erat-erat. Meskipun masih ada 1-2 di antara mereka yang ragu-ragu, namun senjata-senjata mereka pada umumnya telah teracu. Sejenak kemudian, orang-orang yang memasuki padepokan itu telah bergerak maju dari beberapa arah. Mereka ternyata memasuki padepokan bukan saja meloncati dinding halaman, tetapi ada di antara mereka yang meloncat masuk dari sisi padepokan. Namun sementara itu, Mahisa Agni dan Mahisa Bungalan sudah berdiri di sisi kanan, sementara Witantra dan Ki Wastu di sisi kiri. Di samping mereka ada juga beberapa orang cantrik yang berdiri termangu-mangu. Namun yang kemudian, mereka bagaikan menemukan kekuatan mereka kembali. "Marilah," berkata Mahisa Agni, "kita akan segera mulai. Jangan ragu-ragu lagi, agar seperti kata-kata pemimpin padepokanmu, bahwa kalian harus mempertahankan hidupmu." Karena itu, ketika orang-orang yang menyerang padepokan itu menyerang mereka, para cantrik itu pun bersiap melawan dengan senjata di tangan. Namun yang datang itu adalah sekelompok orang-orang yang terpilih di antara beberapa kelompok penjahat dan penyamun yang tersebar di daerah yang luas, yang ternyata telah dapat ditaklukkan oleh Ki Dukut yang mempergunakan gelar yang mengerikan. Apalagi mereka telah mendapat tempaan yang khusus dari Ki Dukut sendiri, sungguh mereka benar-benar merupakan orang-orang yang berbahaya. Karena itu, maka orang-orang itu pun merasa bahwa yang mereka hadapi di padepokan itu adalah cantrik-cantrik yang dungu dan bodoh, yang sama sekali tidak mengerti betapa berbahayanya ujung pedang. Beberapa orang yang memasuki padepokan itu masih saja berusaha menakut-nakuti lawannya. Ketika mereka mulai bergerak, maka 1-2 orang di antara mereka telah berteriak-teriak pula dengan mengucapkan kata-kata yang mengerikan. Yang mula-mula bertempur di antara mereka adalah orang-orang yang berada di halaman. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti agaknya tidak sabar lagi menunggu terlalu lama. Karena itu, maka mereka pun segera meloncat menyerang orang-orang yang bergerak maju sambil berteriak-teriak itu. Orang-orang yang menyerang padepokan itu tidak menghiraukan sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Justru mereka menganggap bahwa kedua anak-anak itu belum mengenal bahaya yang gawat yang akan dapat terjadi atas mereka. Namun apa yang dilakukan oleh kedua anak-anak muda itu benar-benar telah mengejutkan lawan-lawan mereka. Bahkan Mahendra pun harus menarik nafas dalam-dalam melihat tingkah kedua anaknya itu.
Ketika keduanya meloncat menyerang, maka tiba-tiba saja di antara teriakan-teriakan yang mengerikan dari orang-orang yang datang menyerang itu telah terdengar teriakan kesakitan. Adalah di luar dugaan setiap orang, bahwa tiba-tiba saja dua orang telah terhuyung-huyung. Seleret luka telah menganga di dada dan lambung. Yang seorang terdorong beberapa langkah surut sambil berusaha menahan darah yang mengalir dari lukanya di dada, sedang seorang lagi tidak sempat bergeser dari tempatnya. Ia telah terjatuh di atas lututnya. Namun kemudian sambil memegangi lambungnya maka ia pun jatuh menelungkup. Setiap gerak maju ternyata telah dihalangi oleh batu-batu padas yang berguguran dan sisa-sisa senjata para perampok itu yang kemudian dilemparkannya pula. Namun dalam pada itu, para prajurit dan pengawal itu tidak membiarkan lawannya meninggalkan arena begitu saja. Karena itulah, maka yang bersenjata panah, segera mengambil busur dan anak panah. Seperti pada saat para perampok itu datang menyerang, maka anak panah pun kemudian meluncur seperti hujan. Beberapa orang tidak berhasil mencapai bibir tebing bahkan sebagian lagi terguling jatuh, meluncur kembali ke arah para pengawal. Namun sejenak kemudian, maka para perampok itu pun telah hilang di balik gerumbul-gerumbul di atas tebing. Para prajurit dan pengawal itu pun segera menghenti usahanya ketika Senopati yang memimpin pasukan dari Kediri itu memberikan isyarat. Dalam waktu yang pendek, para prajurit dan pengawal itu telah berkumpul dalam barisan memanjang. Beberapa orang dari mereka ternyata telah menjadi korban. Bukan saja luka-luka tetapi ada beberapa orang yang ternyata telah terbunuh. Kemarahan yang sangat membayang di wajah Senopati itu. Tetapi ia menyadari bahwa ia tidak boleh sekedar menuruti perasaannya saja. Ia harus mempergunakan nalarnya sepenuhnya menghadapi keadaan yang berkembang di luar dugaan. Kumpulkan kawan-kawan kita yang terluka dan yang telah gugur, berkata Senopati itu, kita tidak dapat meneruskan perjalanan. Para tawanan telah terlepas, kecuali beberapa orang yang terluka parah. Tetapi mereka harus kita bawa sebagai bahan pengusutan lebih lanjut. Para prajurit dan pengawal itu pun segera mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan gugur. Dengan kemarahan yang menghentak di setiap dada, maka mereka pun kemudian mengambil satu sikap untuk membawa orang-orang yang terluka kembali ke padepokan kecil. Demikian juga para tawanan yang tidak sempat melarikan diri karena luka-lukanya. Namun demikian, para prajurit itu masih menyematkan diri untuk mengubur kawan-kawan mereka yang gugur, sementara di bagian lain, mereka pun telah mengubur para perampok dan penyamun yang terbunuh. Pada saatnya kita akan memindahkan kawan-kawan kita untuk dapat diselenggarakan sebagaimana seharusnya, berkata Senopati itu. Demikianlah, pasukan yang parah itu pun kemudian mengambil keputusan untuk kembali saja ke padepokan kecil. Mereka akan melaporkan apa yang telah terjadi. Tetapi lebih dari itu, mereka akan memberikan sekedar laporan sebagai peringatan, bahwa memang ada kekuatan yang membayangi mereka yang sedang bertugas memburu orang yang dianggap berbahaya bagi Kediri. Ternyata perjalanan kembali itu memerlukan waktu yang lebih panjang dari saat mereka berangkat. Pada saat matahari sepenggalah, mereka telah sampai ke tempat itu. Namun ternyata mereka memerlukan waktu jauh lebih lama ketika mereka kembali ke padepokan, setelah bertempur beberapa lama di lembah itu. Kedatangan pasukan itu kembali ke padepokan kecil dalam keadaan yang parah itu benar-benar mengejutkan dalam sekejap, seisi padepokan telah tertumpah di halaman, sementara mereka yang datang sibuk menempatkan para prajurit dan pengawal yang terluka. Masih ada beberapa tawanan yang tertinggal, berkata Senopati yang memimpin pasukan itu, terutama mereka yang terluka. Tetapi sebagian terbesar dari mereka telah terlepas atau justru terbunuh di saat mereka melarikan diri. Pangeran Kuda Padmadata menggeretakkan giginya. Kemalangan itu benar-benar telah menyinggung kehormatannya. Bagaimana dengan kelompok yang kau tugaskan melawan pemimpin mereka? Bertanya Pangeran Kuda Padmadata. Tidak banyak gunanya, jawab Senopati itu, meskipun pemimpin mereka yang bagaikan iblis itu tidak dapat mengalahkan keempat orang itu, namun keempat orang itu sama sekali tidak berhasil mengikatnya dalam satu lingkaran pertempuran. Pemimpin mereka yang tur itu sempat melepaskan diri dan bertempur di segala tempat di perang berubuh yang kasar itu. Mahisa Bungalan yang masih muda itu menggeram, kita akan mencarinya sekarang. Tetapi Mahisa Agni menggeleng, jangan. Kita memerlukan keterangan lebih banyak lagi tentang mereka. Mahisa Bungalan hanya menarik nafas dalam-dalam namun nampak betapa wajahnya menjadi kecewa, sementara di dalam hatinya ia berkata, Paman Mahisa Agni selalu terlambat bertindak.
Tetapi ternyata Witantra dan Mahendra serta Ki Wastu pun sependapat bahwa persoalannya memang harus dibicarakan lebih dahulu. Ternyata kekuatan yang tersembunyi itu mampu melawan sepasukan prajurit dan pengawal yang memang sudah dipersiapkan membawa para tawanan ke Kediri. Kalian akan beristirahat di sini untuk 2-3 hari, berkata Mahisa Agni, jika sebagian besar kekuatan pasukanmu sudah pulih, maka kalian akan kembali ke Kediri. Tetapi dalam pada itu, kekuatan pasukan yang mencegat kalian itu pun telah pulih pula. Senopati yang memimpin pasukan itu mengerti maksud Mahisa Agni, sehingga karena itu, maka ia pun mengangguk-angguk. Demikianlah, maka pasukan yang telah dirobek oleh serangan, yang kuat dari para perampok dan penyamun itu untuk 1-2 hari akan tetap tinggal di padepokan. Pasukan itu masih harus berusaha membenahi diri dan mengobati luka-luka yang parah. Beberapa orang pengawal dan prajurit telah terluka parah. Mereka tidak akan mungkin dapat sembuh dalam waktu 2-3 hari saja. Karena itulah, maka para pemimpin prajurit dan pengawal serta yang berada di padepokan itu pun harus mengambil satu sikap bagi pasukan itu. Tinggalkan yang terluka di padepokan ini, termasuk para tawanan, berkata Mahisa, Agni aku akan menunggui mereka bersama Witantra dan Pangeran Kudapadmadata. Sementara perjalanan kalian ke Kediri akan diikuti oleh Mahisa Bungalan, Ki Wastu, Mahendra dan kedua anaknya yang lain. Aku akan melakukan apa saja yang baik menurut kalian, berkata Mahendra. Apakah tidak sebaiknya aku ikut kembali ke Kediri, berkata Pangeran Kudapadmadata, aku harus mempertanggungjawabkan keadaan para prajurit dan pengawal. Bahkan ada di antara mereka yang ternyata telah gugur. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika pangeran ingin kembali bersama pasukan itu, silahkan. Aku akan tinggal bersama Witantra. Mungkin dendam orang itu akan tertuju kembali kepada padepokan kecil ini. Baiklah, berkata Pangeran Kudapadmadata, aku akan kembali ke Kediri. Biarlah Ki Wastu sajalah yang tinggal di sini. Demikianlah, mereka pun mengambil keputusan, bahwa jika saatnya mereka akan kembali ke Kediri, maka Pangeran Kudapadmadata, Mahisa Bungalan, Mahendra dan kedua anaknya yang lain akan ikut bersama mereka. Namun karena keadaan pasukan yang masih parah itu, maka mereka tidak dapat tergesa-gesa kembali ke Kediri. Sementara itu, Ki Dukut pun tidak kalah gelisah dari orang-orang Kediri yang berada di padepokan terpencil itu. Ternyata ketika Ki Dukut yang dikenal oleh para pengikutnya bernama Raja Wali Penakluk itu berhasil mengumpulkan orang-orangnya, korban yang telah jatuh benar-benar membuatnya pening. Ia tidak mengira bahwa para prajurit dan pengawal itu memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga mereka berhasil membunuh demikian banyak orang-orangnya. Yang menjadi korban, ternyata lebih banyak dari yang berhasil dibebaskan, berkata Raja Wali Penakluk itu kepada diri sendiri. Namun kemudian, tetapi orang-orang yang dapat dibebaskan itu mempunyai kemampuan yang lebih baik dari kawan-kawannya yang menjadi korban. Tetapi para pengikut Raja Wali itu mempunyai penilaian yang lain dari pimpinan tertingginya. Mereka tidak sempat memperhitungkan jumlah kawan-kawannya yang terbunuh. Yang mereka lihat adalah justru kemenangan mereka, karena mereka berhasil membebaskan kawan-kawan mereka yang tertawan ketika mereka menyerang padepokan kecil itu. Ki Dukut membiarkan saja kesan itu. Dengan demikian maka para pengikutnya akan merasa berbesar hati dengan akhir yang mereka anggap sebagai satu kemenangan itu. Perasaan menang itu akan sangat berpengaruh pada mereka, karena perasaan itu akan mendorong mereka menjadi semakin berani dan percaya kepada diri sendiri. Untuk 1-2 hari, Ki Dukut yang dikenal bernama Raja Wali Penakluk itu membiarkan keadaan orang-orangnya. Seolah-olah ia memberi mereka kesempatan untuk beristirahat, makan dan tidur. Ki Dukut sengaja tidak memberikan tugas apapun kepada mereka. Apalagi persediaan mereka masih cukup banyak, sehingga mereka tidak perlu tergesa-gesa merampok dan menyamun. Namun, ketika keadaan orang-orangnya menjadi semakin baik, maka Ki Dukut pun mulai berpikir, apakah prajurit dan pengawal dari Kediri itu akan segera kembali ke Kediri atau masih lama berada di padepokan itu. Korban yang jatuh di antara mereka akan membuat mereka marah, berkata Ki Dukut, tetapi hal itu akan memberikan peringatan kepada mereka, bahwa prajurit dan pengawal dari Kediri itu pun terdiri dari manusia biasa yang dapat juga mati karena tubuhnya luka tertusuk pedang. Sekilas melintas di dalam pikirannya untuk berbuat sesuatu. Apakah terhadap pasukan yang akan kembali ke Kediri, atau mereka yang berada di padepokan itu? Apakah masih ada gunanya,
Pertanyaan itu timbul pula di dalam hatinya, tetapi menurut perhitungan Ki Dukut Pakering, orang-orangnya yang masih tertawan tentu tinggal sedikit. Itu pun mereka yang terluka, sehingga orang-orang itu tidak akan banyak berarti lagi. Karena itu, jika ia akan menyerang pasukan Kediri yang kembali ke padepokan itu, yang pada saatnya akan kembali ke Kediri, bukan sekedar karena ia ingin membebaskan orang-orangnya. Tetapi niat itu harus dilambari dengan tujuan, untuk memusnahkan pasukan dari Kediri itu, atau seluruh isi padepokan yang sombong itu. Tetapi setiap langkah kini harus diperhitungkan lebih baik lagi, berkata Ki Dukut di dalam hatinya, kegagalan berikutnya akan berakibat lebih parah lagi. Bahkan mungkin akan menghancurkan seluruh harapanku untuk membalas sakit hatiku. Oleh keraguan-raguan itu, maka Ki Dukut yang dikenal dengan gelar Raja Wali Penakluk itu ingin mendengar bagaimana pendapat orang-orangnya. Karena itu, maka dengan sengaja ia memanggil beberapa orang dari kelompok yang berbeda mendengar pendapat kalian, berkata Ki Dukut. Tentang apa? Bertanya salah seorang dan mereka. Tentang orang-orang Kediri itu. Apakah kita sudah merasa puas setelah kita berhasil membebaskan sebagian dari kawan-kawan kita yang tertawan, meskipun ada juga korban yang jatuh di antara kita? Seorang yang berwajah kasar, yang termasuk salah seorang yang telah dibebaskan berkata, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka memiliki ilmu iblis yang tidak dapat dimengerti. Kau sudah jera? Bertanya Ki Dukut. Tetapi mereka tidak berada di dalam iring-iringan para prajurit dan pengawal yang membawa kami ke Kediri. Mereka semuanya tertinggal di padepokan itu, berkata orang itu, jika mereka tetap tinggal di padepokan, maka iring-iringan itu sebaiknya kita hancurkan dengan kekuatan yang masih ada, karena pasukan itu pun telah mengalami luka-luka yang cukup parah. Tetapi jika orang-orang yang mempunyai ilmu iblis itu mengantar mereka ke Kediri, kita mempunyai peluang untuk menghancurkan isi padepokan kecil itu. Ki Dukut mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, pikiranmu baik sekali. Tetapi tentu hanya 1-2 orang sajalah yang memiliki ilmu iblis itu. Sementara kita akan dapat mempersiapkan diri lebih baik. Beberapa orang yang telah mengalami tempaan yang keras telah dibebaskan. Bersama mereka, kekuatan kita sudah meningkat. Apalagi jika kita siapkan semuanya dengan lebih baik. Kita panggil kawan-kawan kita lebih banyak lagi, berkata seorang di antara mereka. Kita akan memanggil orang-orang terbaik yang tersisa. Tetapi bahwa mereka yang telah mendapat tempaan yang sungguh-sungguh itu ada di antara kita, maka kita pun sudah menjadi lebih kuat kedudukan kita, berkata Ki Dukut, karena itu kita akan menyiapkan diri. 2 orang akan mengawasi keadaan bersama Anu. Mudah-mudahan aku akan mendapat beberapa pertanda dan mereka. Demikianlah Ki Dukut mempersiapkan orang-orangnya yang masih saja dibakar oleh dendam. Tetapi Ki Dukut harus benar-benar meyakini bahwa orang-orang terpenting yang disebut berilmu iblis itu tidak berada di antara mereka. Ketika di malam hari, Ki Dukut yang mendekati padepokan itu melihat bahwa para prajurit dan pengawal sudah mengatur diri dan disibukkan oleh persiapan-persiapan perjalanan yang panjang, maka untuk beberapa saat Ki Dukut berusaha untuk mendengarkan satu percakapan di antara mereka. Seperti yang pernah dilakukan, maka ia pun mengendap di luar pintu gerbang, mendengarkan para pengawal itu berbicara untuk melenyapkan kejemuan. Ketika Ki Dukut sudah hampir menjadi jemu dan tidak sabar lagi, tiba-tiba saja ia mendengar penjaga itu berkata, mungkin orang-orang gila itu akan mencegat kita lagi. Justru kita mengharap demikian. Jika kali ini mereka melakukannya, maka mereka akan tertumpas habis, sahut yang lain. Kita berharap demikian. Di saat matahari sepenggalah, kita akan sampai di lembah itu lagi, desis kawannya. Percakapan itu sudah cukup memberitahukan kepada Ki Dukut Pakering, apa yang bakal dilakukan oleh para prajurit dan pengawal. Mereka tentu akan kembali ke Kediri bersama dengan orang-orang yang disebut berilmu iblis itu. Karena itu, maka Ki Dukut yang disebut Raja Wali Penakluk itu pun kemudian meninggalkan regol padepokan itu, kembali kepada orang-orangnya. Kita tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap para prajurit dan pengawal yang akan kembali ke Kediri, berkata Ki Dukut kepada pengikut-pengikutnya, ternyata orang-orang yang kalian sebut berilmu iblis itu akan bersama mereka. Para prajurit dan pengawal itu justru berharap, agar kita besok mencegat mereka lagi, sehingga seperti saat kita ke padepokan kecil itu maka kita bagaikan serangga masuk ke dalam api. Jadi kita tidak akan berbuat apa-apa, bertanya salah seorang dari pengikutnya. Jangan bodoh.
Dengan demikian, padepokan itu akan merupakan sasaran yang baik bagi kita. Kita akan menyerang padepokan itu dan menghancurkannya. Besok pagi, bertanya yang lain. Sesudah para prajurit meninggalkan padepokan itu, jawab Ki Dukut. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Mereka merasakan satu sentuhan harapan untuk dapat melepaskan dendam mereka. Di padepokan itu hanya akan ditunggui para cantrik yang pada umumnya belum memiliki kemampuan bertempur. Sekarang kalian dapat beristirahat, berkata Ki Dukut, besok kita akan menseraikan kemampuan kita. Padepokan kecil itu akan menjadi karang abang. Mayat para cantrik dan pemimpin padepokan yang sombong itu pun akan terbakar bersama padepokan mereka. Seperti yang didengar Ki Dukut Pakering, maka prajurit dan para pengawal dari Kediri itu telah bersiap-siap untuk kembali ke Kediri pada pagi hari berikutnya bersama Pangeran Kudapadmadata, Mahendra, Mahisa Bungalan dan kedua adik-adiknya. Namun atas berbagai macam pertimbangan, karena masih ada beberapa prajurit yang terluka dan beberapa orang tawanan, maka Pangeran Kudapadmadata memutuskan, ada beberapa orang prajurit dan pengawal yang akan tinggal melayani kawan-kawannya yang terluka sambil mengawasi tawanan yang masih ada di padepokan itu. Ketika fajar menyingsing, padepokan itu telah menjadi sibuk. Ketika semua persiapan telah selesai, maka iring-iringan itu pun siap meninggalkan padepokan itu menuju ke Kediri. Jangan lengah, pesan Pangeran Kudapadmadata meskipun ia sendiri ikut serta dalam iring-iringan itu, yang pernah terjadi menjadi pengalaman yang tidak boleh terulang lagi. Demikianlah, maka Pangeran Kudapadmadata serta mereka yang akan kembali ke Kediri itu pun segera minta diri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebenarnya tidak ingin segera kembali. Tetapi karena ayahnya menjanjikan bahwa setelah mereka sampai ke Kediri, maka akan kembali lagi untuk melakukan pemburuan yang besar, maka mereka pun telah bersedia ikut pula. Dengan penuh kewaspadaan iring-iringan itu menyusuri jalan persawahan menjauhi padepokan kecil itu menuju ke Kediri. Seperti yang pernah dilakukan, maka iring-iringan itu pun semakin lama semakin mendekati lembah yang telah dipergunakan sebagai perangkap oleh Ki Dukut Pakering. Tetapi iring-iringan yang dipimpin oleh Pangeran Kudapadmadata itu tidak berjalan kaki seperti yang telah terjadi. Karena mereka tidak membawa tawanan, maka iring-iringan itu pun melaju di atas punggung kuda. Ki Dukut Pakering dan beberapa pengiringnya, sengaja ingin membuktikan, apakah benar di dalam iring-iringan itu terdapat orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga orang-orangnya menyebutnya memiliki ilmu iblis. Dari jarak yang cukup, Ki Dukut pun melihat iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin dekat. Mereka lebih cepat sampai ke tempat ini, desis Ki Dukut yang dikenal oleh orang-orangnya bergelar Raja Wali Penakluk. Mereka berkuda, desis yang lain. Ya. Mereka tidak membawa seorang tawanan pun, karena mereka telah kita bebaskan. Mungkin masih ada 1-2 orang yang terlawan dan luka-luka, tetapi itu sudah tidak berarti sama sekali. Pengikutnya mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Dukut memperhatikan dengan seksama, siapakah orang-orang yang disebut memiliki ilmu iblis itu. Jantungnya berdesir ketika ia melihat Pangeran Kudapadmadata berada di dalam iring-iringan itu. Tahulah Ki Dukut Pakering, bahwa permusuhannya dengan muridnya itu benar-benar telah mencengkam sampai ke dasar jantung. Ia sendiri dan muridnya itu tidak akan dapat lagi menemukan jalan yang baik untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka, karena pertentangan di antara mereka justru semakin lama menjadi semakin dalam. Di sisi Pangeran Kudapadmadata berkuda seorang anak muda yang pernah dikenal pula oleh Ki Dukut, telah membuat Ki Dukut semakin berdebar-debar. Bahkan di luar sadarnya ia mengumpat, gila. Agaknya iblis-iblis itulah yang telah menghancurkan orang-orangku. Kenapa tiba-tiba saja mereka berada di padepokan itu? Apakah mereka mengetahui bahwa aku berada di tempat ini? Namun Ki Dukut pun mengetahui bahwa Pangeran Kudapadmadata tentu mengenal pengikutnya yang paling setia, yang telah terbunuh di padepokan itu. Dengan demikian, maka pangeran itu tentu mengetahui bahwa aku berada di sekitar tempat ini. Dan agaknya pangeran itu pun mengetahui bahwa akulah yang telah mencegat prajurit dan pengawal Kediri yang membawa tawanan melalui lembah itu, berkata Ki Dukut di hatinya pula. Dalam pada itu, iring-iringan itu melaju tanpa mengalami gangguan apapun juga. Pangeran Kudapadmadata yang mengharap dapat bertemu dengan gurunya, menjadi kecewa bahwa pasukan yang mencegat itu tidak melakukannya lagi. Tetapi Pangeran Kudapadmadata tetap berhati-hati. Mungkin pasukan yang diduganya dipimpin oleh Ki Dukut itu telah mengambil tempat yang lain.
Namun ternyata bahwa Ki Dukut yang bergelar Raja Wali Penakluk itu hanya memandangi saja pasukan yang lewat, karena ia telah mempunyai rencana yang lain. Ketika iring-iringan itu menjadi semakin jauh, maka Ki Dukut itu pun tertawa sambil berkata, kita mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu atas padepokan kecil itu. Para pengikutnya pun tertawa. Seseorang yang pernah tertawa di padepokan itu pun berkata, ada beberapa orang yang memiliki ilmu iblis. Selain yang disebut pangeran itu ada pula beberapa anak muda yang gila di antara mereka dan seorang tua. Tetapi agaknya masih ada 1-2 orang yang tertinggal di padepokan. Ada beberapa orang mereka semuanya, bertanya Ki Dukut. Orang itu mengerutkan keningnya. Katanya, aku tidak tahu pasti. Yang lewat bersama mereka, para prajurit dan pengawal itu ada beberapa, bertanya Ki Dukut pula. 5 atau 6. Aku kurang pasti, jawab orang itu, agaknya semuanya telah kembali ke Kediri. Mungkin masih ada 1-2 orang prajurit dan pengawal yang mengawasi para tawanan yang terluka. Tetapi itu tidak akan berarti apa-apa, desis Ki Dukut Pakering. Dengan demikian, maka Ki Dukut telah mengambil satu keputusan untuk menyerang padepokan kecil yang telah ditinggalkan oleh para prajurit dan pengawal dari Kediri. Beberapa orang yang telah mendapat tempaan yang keras telah dibebaskan. Bersama dengan pengikatnya dalam jumlah yang besar, maka Ki Dukut Pakering yang dikenal sebagai Raja Wali Penakluk itu merencanakan untuk melumatkan sama sekali padepokan yang telah dianggapnya menantang dan bahkan berkhianat itu. Ketika Ki Dukut kemudian kembali ke sarangnya, maka ia pun segera menghimpun orang-orangnya. Memilih yang terbaik di antara mereka. Namun ia tidak mengabaikan pula jumlah yang akan dibawanya, sehingga semuanya sudah meyakinkannya, bahwa ia akan dapat menghancurkan padepokan itu. Kita tidak tergesa-gesa seperti saat kita menjebak iring-iringan itu, berkata Ki Dukut, padepokan itu tidak akan pergi kemana-mana. Sedangkan iring-iringan pasukan itu harus diperhitungkan tempat dan waktu yang tepat, agar kita tidak terlambat. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Mereka pun mengerti, bahwa mereka dapat melangkah dengan perhitungan yang lebih cermat. Kita dapat berlaku sebagai seekor kucing terhadap seekor tikus, berkata Ki Dukut, kita kepung padepokan itu. Kita akan menakut-nakuti mereka, sebelum kita berbuat sesuatu. Jika mereka semuanya telah menggigil ketakutan untuk beberapa lamanya, maka barulah kita memasuki padepokan itu. Mereka tentu akan mati membeku dengan sendirinya sebelum kita berbuat apa-apa. Para pengikutnya tertawa. Agaknya memang menyenangkan. Setelah mereka dicengkam oleh ketegangan beberapa saat lamanya, maka mereka akan menyaksikan sesuatu yang akan sangat menyenangkan. Bermain-main dengan perasaan takut orang lain. Kemudian dengan sekehendak hati memperlakukan mereka yang sedang ketakutan itu. Kapan kita akan mulai? Tiba-tiba seseorang tidak sabar lagi. Jangan tergesa-gesa, desis Ki Dukut. Sekarang kita dapat mulai, berkata yang lain. Kita Dukut yang bergelar Raja Wali Penakluk itu tertawa. Ia menemukan cara yang paling baik untuk membangkitkan kepercayaan kepada diri sendiri bagi anak buahnya yang hampir saja menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Bahwa mereka merasa diri mereka menang ketika mereka berhasil membebaskan kawan-kawan mereka, meskipun dengan korban yang sangat banyak, Ki Dukut sudah mulai berharap bahwa orang-orangnya itu akan bangkit. Cara yang akan menyenangkan pengikutnya menghadapi padepokan itu pun akan dapat mempertebal gairah perjuangan mereka. Sasaran utamaku adalah Kasang Jati, gumam Ki Dukut Pakering. Dalam pada itu, maka Ki Dukut Pakering pun telah mempersiapkan pasukan yang kuat. Mereka yang tidak terpilih untuk ikut serta, merasa sangat kecewa. Rasa-rasanya mereka tidak akan dapat ikut melihat satu pertunjukan yang akan sangat mengesankan dan jarang kali dapat dijumpainya pada waktu mendatang. Tentu tidak semuanya, berkata Ki Dukut, sebagian dari kalian harus menunggui kekayaan yang telah kita kumpulkan. Meskipun untuk daerah yang luas, kita telah bersatu dan tidak akan saling mengganggu, tetapi masih perlu ada pengawasan atas segalanya yang telah kita kumpulkan. Betapa perasaan kecewa mencengkeram jantung, tetapi mereka harus patuh. Tinggal di barak bersama beberapa orang tanpa berbuat sesuatu. Agaknya para pengikutnya tidak sabar untuk menunggu sampai hari berikutnya. Agar tidak mengecewakan, maka Ki Dukut pun kemudian mempersiapkan pasukannya dan memberitahukan kepada mereka, sebaiknya hal ini kita lakukan di siang hari. Mereka akan dapat melihat kekuatan kita. Mereka akan menjadi cemas dan ketakutan, sementara kita hanya duduk-duduk saja melingkari padepokan itu.
Malam nanti kita berangkat, berkata seseorang, ketika pagi-pagi mereka terbangun, maka mereka akan melihat bahwa padepokan mereka telah terkepung. Sebagian dari mereka tentu akan segera jatuh pingsan. Kita akan mengepung mereka 3 hari 3 malam, agar mereka merasakan ketakutan untuk waktu yang cukup sebelum jiwa mereka kita renggut dari batang tubuhnya. Yang terdengar adalah suara tertawa berkepanjangan sambil teriak-teriakan gembira. Bahkan beberapa orang berteriak, setuju sekali dengan cara itu. Kita akan mendapat permainan yang menyenangkan. Seperti yang direncanakan, maka Ki Dukut itu pun telah membawa pasukannya mendekati padepokan kecil itu, maka mereka pun segera mengatur diri, mengepung padepokan itu. Sebagian terbesar dari mereka berada di depan padepokan. Beberapa orang telah mendapat tugas untuk mengawasi setiap pintu butulan dan sudut padepokan, agar tidak seorang pun yang sempat melarikan diri. Dengan gembira para pengikut Ki Dukut itu berharap, agar pagi segera terbit. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menunggu, isi padepokan itu menjadi ketakutan dan menggigil sambil memohon ampun. Tetapi tidak ada ampun. Mereka akan mati dalam keadaan yang paling pahit, berkata salah seorang dari mereka. Kami akan membunuh mereka dengan perlahan-lahan, berkata yang lain. Apapun dapat kita lakukan. Jika kita mengepung mereka 3 hari 3 malam, maka sebagian mereka tentu sudah mati dengan sendiri dalam keadaan yang sangat ketakutan. Orang-orang itu tertawa. Mereka sama sekali tidak mengekang diri, seperti sepasukan prajurit yang dengan diam-diam mengepung benteng lawan. Tetapi mereka seolah-olah telah dengan sengaja menunjukkan kepada orang-orang di dalam dinding padepokan itu, bahwa mereka telah datang. Para penjaga regol di padepokan itu pun akhirnya mendengar kegaduhan di luar meskipun tidak terlalu dekat. Tetapi mereka tidak segera dapat mengetahui apakah yang telah terjadi. Seorang dari antara mereka telah memasang tangga untuk melihat siapakah yang berada di luar dinding. Dari sisi gapura, seseorang menjenguk keluar. Tetapi gelapnya malam masih belum dapat ditembusnya dengan tatapan mata. Siapa? Bertanya kawannya. Tidak tahu, jawab yang memanjat, aku tidak melihat dengan jelas, tetapi aku kira sekelompok orang yang tidak kita kenal berada di depan padepokan ini. Sebentar lagi fajar akan menyingsing, sahut yang lain, kita akan segera melihat. Namun mungkin sekali sebelum fajar telah terjadi sesuatu atas padepokan ini. Jadi, apakah yang akan kita lakukan? Memukul tanda bahaya, bertanya kawannya. Belum tentu. Aku akan melaporkan saja kepada kawan-kawan agar mereka bersiaga. Salah seorang dari para cantrik yang berjaga-jaga di regol itu pun segera pergi ke barak. Ia membangunkan beberapa orang kawannya dan mengatakan apa yang diketahuinya. Kau sudah melaporkannya kepada pemimpin kita dan para tamu itu, bertanya seorang cantrik. Belum, jawab kawannya, kukira masih belum perlu sebelum kita yakin apa yang terjadi. Beberapa orang cantrik itu pun telah bersiaga. Bahkan kemudian 2 orang putut yang memimpin para cantrik itu pun telah terbangun pula. Ternyata keduanya pun berpendapat bahwa sebaiknya mereka tidak usah melaporkannya lebih dahulu, karena mereka masih belum jelas mengetahui persoalannya. Kita sajalah yang berjaga-jaga, berkata kedua orang putut itu kepada para cantrik yang telah terbangun. Para cantrik yang telah terbangun itu pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Mereka sadar bahwa mereka masih belum memiliki dasar yang cukup. Tetapi kemenangan yang pernah mereka saksikan di padepokan itu telah membuat hati mereka berkembang. Beberapa orang di antara mereka pun kemudian berpencar. Namun mereka pun telah bersiap dengan tanda-tanda siasat apabila keadaan menjadi semakin gawat. Dengan diam-diam, para cantrik itu duduk bersandar dinding di beberapa bagian halaman padepokan mereka. Setiap kelompok telah tersedia sebuah kentongan kecil yang setiap saat dapat mereka bunyikan. Tetapi ternyata menjelang pagi, tidak terjadi sesuatu atas padepokan itu. Namun demikian gelap malam terkuak maka seseorang di antara para cantrik yang memanjat tangga di sebelah regol itu pun segera melihat bahwa padepokan mereka telah dikepung. Cantrik itu memang benar-benar hampir saja menjadi pingsan namun dengan kata-kata gagap, ia masih sempat menceritakan kepada kawan-kawannya apa yang telah dilihatnya. Kau tidak bermimpi, bertanya salah seorang putut. Kau lihatlah sendiri, berkata cantrik itu. Seorang putut yang terbaik di antara kawan-kawannya itu pun kemudian memanjat tangga di sebelah regol.
Ternyata ia pun melihat, beberapa kelompok orang sedang duduk-duduk berpencar di depan padepokan. Sedang beberapa yang lain tersebar mengelilingi padepokan itu. Kita benar-benar menghadapi bahaya yang gawat, katanya bersungguh-sungguh. Lalu, apakah yang akan kita kerjakan? Bertanya seorang cantrik. Bukan kita yang mengambil keputusan. Tetapi pimpinan padepokan ini, jawab putu itu. Putut itu pun dengan tergesa-gesa telah menemui pemimpin padepokannya yang telah bangun pula dan membersihkan diri. Laporan itu memang mengejutkannya, namun ia pun berusaha untuk tidak menjadi bingung dan kehilangan akal. Ketika ia masuk ke ruang dalam, dilihatnya seorang cantrik yang lain sedang mencarinya. Ada apa? Bertanya pemimpin padepokan itu. Nampaknya mereka sedang bersiap sekarang. Mungkin mereka sudah akan mulai bergerak, berkata cantrik itu. Bersiaplah menghadapi segala kemungkinan, perintah pemimpin padepokan itu, bagaimanapun juga, kita harus mempertahankan padepokan ini sejauh dapat kita lakukan. Para cantrik itu pun kembali kepada kawan-kawannya. Atas perintah memimpin padepokan itu, maka semua orang yang berada di dalam lingkungan padepokan itu pun telah mempersiapkan diri. Para cantrik, para pembantu yang setiap hari juga berada di padepokan itu, meskipun mereka bukan cantrik yang dengan sengaja menyadap ilmu kanuragan dan kajian. Dendam mereka telah membakar jantung, berkata pemimpin padepokan itu, karena itu, kita justru harus bersikap jantan. Jika kita menyerah, maka leher kita akan mereka patahkan. Tetapi jika kita melawan, seandainya kita akan mati juga namun kematian kita adalah kematian seorang laki-laki. Kata-kata itu telah menumbuhkan gairah perjuangan bagi para cantrik yang semula merasa cemas menghadapi perkembangan keadaan. Dalam pada itu, pemimpin padepokan itu pun segera menemui Mahisa Agni, Witantra dan Ki Wastu yang masih tinggal. Ia pun segera menyampaikan, apa yang telah terjadi di luar dinding padepokan. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia menyadari, betapa keadaan memang menjadi gawat. Karena itulah, maka ia pun segera memanggil beberapa orang prajurit yang masih tinggal untuk membantu kawan-kawan mereka yang terluka dan mengawasi beberapa orang tawanan yang tidak sempat melarikan diri, namun yang justru telah terluka pula. Kita menghadapi keadaan yang gawat, berkata Mahisa Agni. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Jumlah mereka memang terlalu kecil dibandingkan dengan orang-orang yang dilaporkan berada di luar dinding. Tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri. Sementara di antara mereka terdapat para cantrik yang jumlahnya tidak terlalu kecil. Bersiaplah, berkata Mahisa Agni, sisihkan kawan-kawanmu yang terluka, dan simpanlah para tawanan baik-baik. Sebagian dari kawan-kawan yang terluka, masih mampu bertempur pula, berkata pemimpin prajurit dan pengawal yang ditinggal di padepokan itu. Jangan paksa mereka, berkata Mahisa Agni, dengan demikian, maka luka-luka yang sudah akan berangsur baik akan menjadi parah lagi. Tetapi itu masih lebih baik daripada kita harus menyerahkan leher kita, jawab pemimpin prajurit itu. Meskipun demikian, kalian dapat memperhitungkan, siapakah yang akan dapat turun ke arena, dan siapa yang harus tetap tinggal diam, berkata Mahisa Agni kemudian. Pemimpin prajurit dan pengawal itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian meninggalkan Mahisa Agni dan menemui kawan-kawannya untuk menyampaikan perintah agar mereka bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Agak berbeda dengan para cantrik, meskipun para prajurit dan pengawal itu menjadi berdebar-debar juga, namun mereka sudah cukup terlatih dan ditempa badani dan jiwani menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, mereka masih nampak selalu tenang. Beberapa orang yang terluka, yang merasa dirinya sudah berangsur baik, telah bertekad untuk ikut serta mempertahankan padepokan itu dengan senjata di tangan. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin prajurit dan pengawal itu, bahwa bertempur akan jauh lebih baik daripada menyerahkan leher tanpa perlawanan apapun. Aku akan membubuhkan obat yang cukup pada lukaku, agar darah tidak lagi mengalir dari luka itu meskipun aku harus bertempur sambil mengerahkan tenaga, berkata salah seorang dari antara mereka. Demikianlah, maka para prajurit dan pengawal pun segera bersiap. Yang terluka telah mencoba untuk menjaga luka-luka mereka sebaik-baiknya. Sementara orang yang mereka anggap sebagai tawanan dan terluka pula, telah mereka singkirkan. Kami terpaksa mengikat kalian, berkata seorang pengawal. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.